Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kita hormati, yang kita banggakan, Ustazah Alisa Wahid. Beliau adalah putri dari Gus Dur, Presiden Republik Indonesia. Semuanya sudah tahu. Terima kasih Ustazah telah berkenan meluangkan waktu untuk kita yang ada di Wellington sore hari ini. Yang saya hormati Pak Ketua UMI, Ustadz Arifai Enrang, juga kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang hadir di Kultum sore hari ini. Mempersingkat waktu, saya kira silakan Pak Ketua UMI untuk menyampaikan sambutan singkat, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kajian sore hari ini mengenai menjaga keluarga maslahah di tengah pandemi oleh Ustazah Alisa Wahid. Monggo Pak Ketua UMI. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ustazah Alisa Wahid, Ketua Jaringan Gus Durian. Yang kami hormati Bapak Atan Iwan Suryono. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus UMI. Dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah UMI yang ada di Wellington maupun yang ada di luar Wellington. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus UMI mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ustazah Alisa Wahid yang telah meluangkan waktunya untuk kita untuk berbagi ilmu di sini. Dan ini merupakan kali yang kedua kita ucapkan banyak terima kasih yang sebelumnya sempat berkunjung ke Wellington dan ya pada saat itu ya meluangkan waktunya untuk bertemu kita. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi sebagai Dewan Pembina UMI yang setiap hari memfasilitasi kita di sini sehingga ya bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang sempat meluangkan waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum sempat melakukan pembayaran zakat. Jadi masih ada kesempatan sampai hari Senin pagi. Jadi kita masih membuka karena berhubung banknya di Indonesia itu akan tutup hari Rabu. Jadi paling lambat kita akan menerima transfernya itu hari Senin. Ya insya Allah. Saya rasa demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi pengantar sebelum kajian. Selebihnya kami mohon kepada Ustazah Alisa Wahid
waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Ustazah, kita ada waktu sekitar 50 menit, barangkali nanti bisa disisakan waktu untuk diskusi mungkin. Monggo. Ya, sebentar kayaknya di Amin dulu. Mohon izin Ustazah, ya ini baru sekarang ya. Rupanya Tadi, belum monggo. belum terhubung ya. Sekalian saya langsung screen share ya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat sore berarti ini ya, kalau sore. Di Wellington ya, alhamdulillah sore sudah menjelang waktu berbuka puasa. Sementara di Jogja, saya di Jogja, di Indonesia di bagian barat ini masih pukul 11 pagi begitu. Jadi memang rupanya ada jarak waktu, tetapi dengan teknologi informasi ternyata alhamdulillah kita bisa bersua tanpa harus mengeluarkan ekstra upaya. Dan ini adalah new normal kita ya setelah pandemi COVID ini datang dalam kehidupan kita. Bulan Oktober lalu, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di UMI Wellington, dan senang sekali melalui medium teknologi informasi ini saya juga kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, apalagi dalam suasana Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini memang menjadi Ramadan yang sedikit istimewa. Kita mungkin merasa bahwa Ramadan kali ini kok banyak sekali keterbatasannya. Tapi kalau bagi saya, Ramadan kali ini justru memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada esensi Ramadan, yaitu membatasi diri. Kemarin-kemarin, membatasi dirinya kita mungkin masih setengah-setengah. Mungkin masih bercampur baur dengan membatasi diri pada siang hari, tapi kemudian berlebih-lebihan setelah berbuka. Nah, sekarang kita betul-betul membatasi diri dari yang biasanya buka puasa bersama itu penuh dengan kenyamanan, kelebihan makanan. Sekarang kita harus berpikir bahwa masa depan kita belum tahu akan seperti apa, sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi esensi Ramadan justru sekarang ini sedang diberikan kepada kita, dan itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, sebelumnya waktu Mbak Nungki menghubungi, kemudian menawarkan beberapa tema, sayalah yang kemudian mengajukan tema ini. Kalau di layar bunyinya menjaga keluarga sakinah, belum diganti nih, harusnya keluarga maslahah ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa, apa bedanya sakinah dengan maslahah. Tetapi saya mengajukan tema ini pertama karena hari ini ternyata International Family Day. Ya, gitu. Jadi hari inilah kesempatan kita untuk berefleksi tentang kehidupan kita sekeluarga. Dan yang kedua juga karena pandemi COVID-19 ini ternyata menyisakan beberapa tantangan bagi kehidupan keluarga kita. Sekarang ini banyak sekali undangan-undangan untuk saya yang terkait dengan bagaimana agar keluarga kita ini tetap
tetap sehat, tetap sentosa, tetap sejahtera, tetap sakinah, tetap maslahah. Karena ternyata memang tantangannya jauh lebih besar. Karena kita harus di rumah terus-menerus. Yang biasanya kita ini ada sedikit jeda gitu ya, pada saat anak-anak pergi ke sekolah, kita istirahat sebagai orang tua. Pada saat kita sedang beraktivitas keluar rumah, kita istirahat sebentar dari peran sebagai ibu, sebagai istri atau sebagai suami. Sekarang 24 jam sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Karena itu memang tantangannya jauh lebih besar. Nah, ya saya mau mungkin meluruskan. Jadi untuk kali ini saya hadir tidak mewakili jaringan Gus Durian, tapi mewakili Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, di mana saya adalah sekretaris pengurus pusatnya, begitu. Itu karena saya seorang psikolog keluarga, jadi kalau di NU tugas saya di kemaslahatan keluarga, begitu ya. Memang agak bingung, orang-orang juga bingung, ada topinya beda-beda begitu. Nah, saya ingin sharing sedikit. Ini adalah salah satu kisah sedih yang kami temui di Gus Durian, temui di sebuah kota di Pantura, Jawa Tengah. Ada namanya, Kota Kudus. Jadi sudah ada di situ ya. Jadi Gus Durian Peduli ini selama masa COVID kami membagikan paket sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan kita untuk menjalani hari-harinya karena keluarganya bertahan hidup dari penghasilan yang serabutan, begitu kan. Nah, ini yang salah satu yang kami temui. Adik ini kelas 3 SD, ketika didatangi rumahnya ukuran 3,5 kali 5 meter. Di situ dia hanya berdua dengan kakaknya yang kelas 6 SD. Ayahnya dipenjara karena melanggar hukum akibat berusaha mendapatkan sesuatu untuk keluarganya. Ibunya menjadi buruh di kota yang lain sehingga hanya pulang seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, coba bayangkan dalam kondisi COVID-19 yang penghasilan berkurang jauh, kemudian tidak boleh pergi kemana-mana, siapa yang akan mendampingi dua anak ini ketika ibu dan ayahnya tidak ada? Ini salah satu tantangan yang kita hadapi. Yang lainnya tantangannya apa? Nih, di Cianjur itu pengadilan agama mencatat ada permintaan bercerai yang meningkat. Kemudian kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini catatan dari berbagai negara, bukan hanya di Indonesia saja. Gitu. Jadi ternyata banyak sekali dampak yang langsung dialami oleh keluarga karena pandemi COVID-19 ini. Ya, ini secara umum tekanan psikososial, ekonomi kita itu jelas membawa dampak kepada kita semua. Livelihood menurun drastis, masa depan tidak pasti, kita nggak punya ruang pribadi karena berbagi ruang selama di rumah gitu. Keluar kamar ya ketemu anak-anak yang biasanya ada ruang waktu untuk ada ruang untuk mengekspresikan semua energinya, sekarang di rumah sehingga mereka kemudian juga menjadi lebih energinya tidak tersalur, frustrasi karena anak frustrasi, ibu ikut frustrasi, bapak ikut frustrasi, semua berhimpitan karena keterbatasan ruang pribadi. Dan kalau tidak mampu beradaptasi, penyaluran yang paling paling mudah itu adalah melampiaskannya secara tidak ma'ruf, yaitu kemudian melakukan kekerasan gitu di dalam rumah, baik antara suami dengan istri, dengan suami menjadi korban atau istri menjadi korban, atau antara orang tua dengan anak, atau orang tua dengan atau kita dengan anggota keluarga yang lain. Ini yang terjadi ketika kita tidak mampu beradaptasi begitu. Memang tantangannya berat sekali ya. Ini adalah PR semua orang begitu. Nah,
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu dalam kehidupan sehari-hari saja sudah berat, sudah tidak mudah, apalagi dengan tantangan yang begini banyak begitu. Dari hal yang sangat sederhana seperti memakai masker sampai hal yang sangat rumit seperti tatanan sistem ekonomi dunia itu semuanya berubah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai keluarga untuk beradaptasi atau berselancar di atas gelombang pandemi COVID ini. Pada kenyataannya, semua hal yang terjadi tadi itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Jadi perceraian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Itu ibaratnya seperti gedung ini menarik sekali, ini adalah gedung puskesmas tapi yang membahayakan, begitu ya. Kenapa membahayakan? Karena lihat tiangnya, memang gedungnya masih berdiri megah, tapi kalau tiangnya seperti ini, apakah aman secara jangka panjang? Belum tentu. Yang terjadi bila ada gempa sedikit saja, maka pilar ini akan patah dan bangunan ini pun akan kolaps. Begitu juga sebetulnya dengan keluarga. Sebetulnya situasi saat ini, apapun yang kita hadapi dalam keluarga kita saat ini dalam kondisi pandemi COVID, itu adalah sebuah panen. Sebuah panen dari proses menanam yang berlangsung secara terus-menerus. Sebentar, kelihatannya saya mulai sinyalnya ini mulai agak slowing down. Saya matikan video saya supaya Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan lebih jelas ya. Monggo. Sekedap, ini gimana cara mematikan? Kok nggak bisa keluar sebelah ini. Kiri yang ada video, gambar video. Oh, oke. Ya, sip. Ampun. Jadi saat ini kita sedang berada di masa panen gitu. Tapi panennya itu bisa panen raya, bisa panen gagal, tergantung dari benih yang kita tanam. Nah, sebetulnya dalam tuntunan agama itu kita juga sudah mendapatkan panduan cara menanam benih. Benih seperti apa yang ditanamkan itu semuanya sudah ada panduannya, nanti kita bahas. Semua benih itu tujuannya adalah agar kita kemudian bisa sakinah, mawaddah, warahmah seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar pada saat menerima undangan perkawinan atau bahkan justru dulu waktu membuat undangan perkawinan kemudian menggunakan ayat ini, yaitu yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia ciptakan min anfusikum azwaja, pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Ini yang kalau kemudian bahasa kita sering gunakan istilahnya sakinah. Sakinah artinya tentram dan menentramkan. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Dia jadikan di antara kamu, di antara kita, mawaddah, rahmah, rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan ini adalah tanda-tanda untuk kita yang berpikir, kaum yang berpikir. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, tujuan perkawinan itu adalah sakinah, tentram, menentramkan. Ini kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, sosial, seksual, finansial, semuanya terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya dalam kondisi suka maupun duka. Nah, ini dibangun dengan dua
komponen, yaitu mawaddah dan rahmah. Inilah tiangnya. Salah satunya nanti ya, bangunan besarnya itu adalah mawaddah rahmah. Mawaddah itu artinya cinta kasih kita, kasih sayang kita itu membawa kebaikan kepada kita yang mencintai. Sedangkan rahmah itu kebaikannya dirasakan oleh yang dicintai. Kalau kita istri, maka bagaimana rahmah ini dirasakan oleh suami dan anak kita. Kalau kita suami dan ayah, bagaimana rahmah ini dirasakan oleh istri dan anak kita. Begitu. Nah, ada lagi di dalam Al-Quran kita juga sudah diberi panduan yang sangat jelas begitu. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, itu saling menolong satu sama lain. Ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi saling menolong satu dan yang lainnya. Nah, dalam ayat At-Taubah ini, apa saja hal-halnya di sini ada ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, melarang kejahatan dan seterusnya. Tapi intinya kuncinya adalah saling menolong dan satu sama lain. Jadi untuk mewujudkan sakinah tadi, kita membutuhkan mawaddah rahmah dan kita membutuhkan sikap saling menolong antara laki-laki dan perempuan begitu. Nah, di Al-Quran itu banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau kita ambil diambil beberapa yang sangat dominan, itu adalah beberapa hal ini. Yang kalau disarikan kemudian menunjukkan bahwa perkawinan di dalam Al-Quran itu disokong oleh 5 pilar. Yang pertama adalah mitsaqun ghalidho atau komitmen. Bahasa kekiniannya ini komitmen. Meyakini bahwa perkawinan adalah janji yang kokoh sehingga kita tidak mempermainkannya dan nggak gampang-gampang talak, nggak gampang-gampang dikit-dikit mengancam cerai, berpisah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah mitsaqun ghalidho. Ini adalah sebuah pilar seperti tadi dalam gambar bangunan tadi ya. Kemudian yang kedua pilarnya ini adalah pilar zawaj yang sebetulnya termaktub tadi di dalam Ar-Rum ayat 21 begitu, dan juga At-Taubah tadi. Prinsip zawaj membuat suami dan istri melihat hubungan dalam perkawinan sebagai hubungan berpasangan, saling melengkapi, bisa bekerja sama, begitu. Itu adalah prinsip zawaj. Meyakini bahwa suami istri ini seperti sepasang sayap yang membuat burung itu bisa terbang begitu jauh, gitu. Bahwa kalau salah satu sayapnya luka atau patah, maka burung itu juga tidak bisa terbang. Gitu. Jadi suami istri kemudian saling tolong menolong karena saling melengkapi dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara tolong menolongnya itu kita diberi panduan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bermuasyarah bil ma'ruf atau saling berlaku baik. Kalau orang Manado mengatakannya baku baik gitu. Ya, saling memperlakukan pasangan secara ma'ruf, secara patut, secara layak, secara bermartabat. Begitu. Kemudian yang keempat, musyawarah itu adalah pilar tersendiri di mana suami istri menjadikan musyawarah sebagai bentuk prinsip zawaj tadi berpasangan tadi untuk mengambil keputusan-keputusan keluarga. Begitu, sehingga komitmen juga selalu terjaga karena semua pihak diperlakukan dengan adil. Sehingga kemudian pilar yang kelima yaitu tarodzin bisa juga berdiri dengan kokoh, yaitu suami istri saling menjaga kerelaan dengan kerelaan pasangannya dalam setiap tindakan. Jadi bukan saling menuntut untuk ridho dan bukan
sibuk dengan saya ridho atau saya tidak ridho, tetapi saya ini connection saya unstable lagi. Moga-moga masih kedengaran dengan jelas. Sangat jelas saja. Sangat jelas ya. Bukan kembali ke Tarodin. Bukan saya nggak ridho, bukan begitu. Tetapi kalau bicaranya saya adalah bagaimana saya bisa membantu suami saya agar ridho kepada saya. Bagaimana saya membantu agar istri saya ridho kepada saya gitu. Jadi ingat tadi prinsipnya adalah mawaddah rahmah. Kita mendapatkan kebaikan karena mencintai, tapi orang yang kita cintai juga mendapatkan kebaikannya. Kebaikannya salah satunya adalah tarodin. Begitu. Nah inilah inilah 5 pilar perkawinan. Jadi kalau diibaratkan bangunan, Bapak Ibu sekalian, maka kita punya landasannya, kita punya pilar-pilarnya, dan kita punya atapnya, sehingga kita punya iklim yang ada di dalam bangunan rumah ini. Landasannya apa? Landasannya prinsip kesalingan, keadilan, dan juga keseimbangan, muwazanah. Jadi muadalah keadilan, muwazanah keseimbangan, dan mubadalah tadi yang saling saling membantu tadi. Ini adalah landasannya. Jadi kalau kita tahu ya yang namanya bangunan itu bangunan 1 lantai, rumah 1 lantai dengan gedung 9 lantai, kira-kira fondasinya beda atau tidak? Beda. Beda. Kenapa? Karena semakin tinggi, semakin besar bangunannya, maka dibutuhkan fondasi yang lebih dalam. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita. Semakin kuat landasan kita, cara berpikir yang adil, yang saling dan seimbang, maka semakin kuat juga bangunan kita. Lalu semakin besar bangunannya, pilar-pilarnya harus semakin kokoh. Tidak cukup hanya 1 meter, tapi barangkali ada 2 meter, 3 meter, 4 meter, tergantung besar bangunannya. Sama seperti itu juga, semakin kuat pilar-pilar ini, semakin baik, begitu. Nah, atapnya adalah kemaslahatan. Makanya kenapa judulnya adalah keluarga maslahah. Kemaslahatan itu artinya kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemaslahatan di dalam sebuah keluarga terjadi kalau hawa atau iklim di dalam rumah tersebut itu sakinah, tentram, dan menentramkan. Ada mawaddah, ada rahmah di dalamnya. Sehingga kemudian atapnya terbangun dengan sempurna, bisa melindungi semua yang ada di dalamnya. Atapnya adalah kemaslahatan. Nah, yang menarik, dalam konsep kemaslahatan, kemaslahatan dalam keluarga itu tidak hanya untuk anggota keluarga saja, tidak hanya untuk ayah saja, yang dianggap sebagai kepala keluarga, tidak hanya masalah untuk ibu saja atau untuk anak saja, tetapi kemaslahatan yang kita bangun itu adalah masolihul usroh. Masolihul usroh berarti kemaslahatan keluarga kita, yang ini menjadi menjadi bagian dari masolihul ammah atau kemaslahatan umat atau kemaslahatan kita bersama. Begitu. Jadi misalnya contohnya begini, perkawinan anak. Kalau kita punya anak berusia 16 tahun, perempuan gitu ya, sudah haid, untuk menentukan dia menikah itu keputusan siapa? Boleh tidak kalau itu saya yang memutuskan sebagai ibunya? Boleh. Boleh. Tetapi coba bayangkan kalau di Indonesia anak umur 16 tahun sudah menikah, 17 tahun dia sudah memiliki anak, sudah siapkah dia menjadi ibu? Sudah siapkah dia menjadi istri yang baik, yang matang? Nanti kita bahas di belakang. Kalau
tidak, maka kita bisa bayangkan kehidupan keluarganya, bangunan keluarganya akan seperti apa. Kalau bangunan keluarganya reot-reot, lalu kampung itu akan bagaimana? Apakah umatnya kemudian bisa menjadi umat yang umat yang maslahah? Itu pertanyaannya, itu cara berpikirnya. Jadi dari keluarga kita menjadi bagian dari maslahah, begitu. Inilah bangunan keluarga yang sudah diberikan tuntunannya di dalam Al-Quran, di dalam teladan Rasulullah, Nabi Muhammad, yang memberikan banyak sekali panduan atau tuntunan bagi kita. Sehingga kita coba membayangkan, sekarang kalau kita coba bayangkan dalam hal kekerasan. Ketika seorang ibu memukul anaknya, atau seorang ayah memukul ibunya, atau memukul anaknya, atau istri memukul suaminya, atau melakukan kekerasan secara verbal, kira-kira 5 pilar ini terjaga atau tidak? Muasyarah bil ma'rufnya pilarnya pasti patah, karena berarti tidak saling memperlakukan secara baik, secara ma'ruf. Lalu tarodidnya itu pasti patah juga, karena siapa yang ridho ketika dia dipukuli? Pasti tidak ridho. Ketika suami memukuli istri, istri memukuli suami, anak-anak bisa jadi tidak ridho. Begitu. Jadi patah juga ini pilar tarodinnya. Lalu ketika kekerasan itu berulang-ulang terjadi, maka sudah pasti prinsip zawaj pun, pilar zawaj pun akan patah. Sehingga sulit sekali untuk mempertahankan komitmen atau mitsaqon ghalidho. Sehingga banyak orang kemudian meminta untuk bercerai karena tidak kuat dengan kekerasan yang dialaminya di dalam keluarga. Begitu. Jadi begini cara kita membayangkan keluarga yang maslahah di dalam kehidupan umat muslim. Mencapai kemaslahatan dengan landasan sikap adil, sikap saling memperlakukan dengan baik dan seimbang. Begitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang mari kita padukan dengan psikologi yang lebih pop gitu ya. Ternyata di dalam psikologi itu ada konsep kematangan. Kematangan itu artinya keseimbangan antara hak kita dengan hak orang lain, keseimbangan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain, begitu. Sehingga hubungan yang matang ditandai dengan sikap keseimbangan ini, dengan prinsip keseimbangan ini. Ini sangat sesuai dengan tuntunan 5 pilar perkawinan tadi. Gitu, tarodin muncul di sini, muasyarah bil ma'ruf muncul di sini. Nah, kalau kita berada dalam situasi di mana ada kekerasan, maka yang terjadi pihak yang menjadi korban itu biasanya berada di pojok kanan sebelah bawah, ya, posisinya loose, sementara pelakunya win. Kemudian di sisi pelaku yang terjadi dia sebelah kiri atas, posisinya win, korbannya lose. Win lose di mana tenggang rasa pak pelaku ini tidak ada kepada korbannya. Yang ada dia tidak mampu mengendalikan dirinya, bahkan dia pikir dia berkuasa untuk bisa dengan melakukan kekerasan itu dia bisa menunjukkan kekuasaannya, begitu. Sudah jelas kekerasan itu melanggar prinsip atau pilar muasyarah bil ma'ruf ini. Nah, kematangan itu untuk kita secara pribadi adalah keseimbangan antara bagaimana kita memperjuangkan hak kita dengan bagaimana kita bertenggang rasa terhadap kebutuhan dan hak pasangan kita dan hak anak kita. Begitu. Jadi inilah kematangan, inilah wujud keseharian dari prinsip
semua pilar perkawinan tadi. Nah, kalau diturunkan lagi, seperti apa sih saling berlaku baik itu? Muasyarah bil ma'ruf, saling tolong menolong, ta'awun, saling membantu antara kita dengan pasangan itu bisa muncul dalam 3 hal ini. Ya, antara kebutuhan saya, kebutuhan Anda, bagaimana kita menyelaraskan ini, kemudian ini tips banget, yaitu ketika kita menjaga agar saldo dalam rekening bank hubungan antara kita dengan pasangan dan kita dengan anak kita dengan orang tua kita atau mertua kita, itu saldonya positif. Disinilah muasyarah bil ma'ruf itu menjadi sangat penting, karena muasyarah bil ma'ruf itu menjadi seperti setoran dalam rekening kita atau rekening pasangan kita, begitu. Dan berikutnya, untuk kematangan berinteraksi seperti yang tadi saya sampaikan, prinsipnya adalah keseimbangan, muwazanah, tetapi teknisnya itu adalah dengan memperbaiki komunikasi, terutama mengklarifikasi atau clarifying ekspektasi antara kita dengan pasangan kita. Jadi untuk menjaga mitsaqon ghalidho tadi, begitu. Nah, ini rekening bank hubungan. Ketika saya datang ke Wellington tahun lalu, saya dijemput oleh Mas Leon. Ya, lalu itu pertama kali ada koneksi atau hubungan di antara kami, atau saya dengan Mbak Nungki ketika pertama kali berkomunikasi itu seperti saya membuka rekening pada di bank Mbak Nungki. Mbak Nungki membuka rekening di saya. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang baik bagi Mbak Nungki, maka saya seperti nyetor. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang buruk bagi Mbak Nungki, maka saya seperti melakukan penarikan. Nah, kualitas hubungan saya dengan Mbak Nungki itu akan ditentukan oleh oleh saldonya. Kalau saldonya tinggi karena saya rajin nyetor, maka hubungannya akan baik. Begitu juga dengan pasangan kita. Kalau kita banyak nyetor, maka saldo rekeningnya baik. Kalau kita menarik terus, saldonya berkurang, lalu suatu ketika saldonya sudah minimal, kalau saldo rekening bank beneran, ditutup paksa oleh banknya. Gitu. Nah, yang banyak terjadi seperti itu. Tiba-tiba istrinya minta bercerai. Tiba-tiba suaminya menolak cerai. Gitu. Ini salah satunya juga karena rekening banknya itu ternyata dikuras terus. Begitu. Maka tarodin, musyawarah, muasyarah bil ma'ruf ini menjadi panduan bagi kita untuk melakukan setoran terus-menerus dan meminimalisir penarikannya, begitu. Sini sudah berapa lama ini saya? Jangan-jangan sudah ya, masih kalau masih misalnya ya, masih 25 menit. Kalau misalnya ya bisa 10 menit. Ya, paparan mungkin diskusi ya. Insya Allah ini sudah nyaris selesai. Moga-moga nanti kita ada kesempatan untuk bertanya jawab, begitu. Nah, kalau berdasarkan penelitian, ini penelitiannya memang di Amerika, kita belum mengadaptasikannya di Indonesia, tetapi ini secara umum saya temui di dalam kehidupan saya sebagai seorang psikolog keluarga, yaitu begini, ternyata perceraian itu bisa diprediksi loh. Dari apa? Ternyata pasangan-pasangan yang ketika terutama dalam konflik itu sikap atau kata-kata negatifnya, ya kata-kata negatifnya itu 8 kali lebih banyak daripada sikap dan kata-kata positifnya, maka hubungan perkawinannya labil, kemudian 87%-nya berujung pada perceraian. Sementara keluarga-keluarga, pasangan suami istri yang hubungan perkawinannya stabil, langgeng, rukun,
rukun harmonis, itu kata-kata dan sikap-sikap positifnya 5 kali lebih banyak daripada kata atau sikap negatif. Terutama dalam kondisi sedang berkonflik. Kalau kondisi lagi baik-baik saja dan tidak stres, ini mungkin biasa begitu. Tapi dalam kondisi sedang konflik, apalagi seperti sekarang ini, kita punya banyak sekali tekanan, itu kemudian kata-kata atau sikap positif ini mudah sekali kita tinggalkan karena kita seperti tertrigger, terpicu emosinya gitu. Nah, pasangan-pasangan dengan hubungan yang labil ini tentu saja lebih beresiko jatuh ke dalam pusaran kekerasan dan yang menjadi korban biasanya adalah anak-anak kita. Nah, Gottman, ahli perkawinan, psikolog perkawinan ini, dia menyatakan, hasil penelitiannya dia menyimpulkan bahwa ada 4 sikap penghancur hubungan. Ya, 4 sikap penghancur hubungan. Yang pertama, kritik yang berlebihan, yaitu sikap menyalahkan terus-menerus. Yang kedua, sikap membenci atau merendahkan, konten, ya, kebencian yang berlebihan. Yang ketiga, sikap defensif. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak berefleksi kontribusi saya apa dalam persoalan ini, tapi yang terjadi adalah kita membela diri, saya kan begini karena dia begitu gitu. Tapi saya jarang pulang karena kamu itu kalau di rumah selalu masam kepada saya mukanya gitu misalnya. Jadi selalu menganggap bahwa tindakan kita itu akibat sikap orang lain gitu, dan membela diri terus-menerus. Ini adalah penghancur hubungan yang ketiga. Nah, penghancur hubungan yang keempat itu ternyata adalah stonewalling. Bapak-bapak, ini pesannya terutama kepada para bapak-bapak. Biasanya lebih banyak bapak-bapak nih yang menggunakan stonewalling ini, yaitu mendiamkan. Saking udah bingungnya ketika ketika ada konflik dengan istri, maka kemudian yang terjadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau kalau bahasa gaulnya itu macak budek. Macak budek itu pura-pura nggak dengar, pura-pura budek itu. Sementara untuk ibu-ibu ternyata yang lebih banyak terjadi adalah kita terjebak pada sikap menyalahkan dan mengkritik terus-menerus begitu. Sehingga akhirnya karena yang satu mengkritik, yang satu mendiamkan, dua-duanya kemudian menjadi tidak ridho satu sama lain dan akhirnya kemudian konfliknya menjadi berkepanjangan begitu. Nah, ini adalah penghancur-penghancur hubungan. Sehingga kalau kita kembali kepada 4 pilar perkawinan kita, sebetulnya kalau 4 pilar itu kita tegakkan, ini tidak akan terjadi gitu ya. Nah, sekarang secara khusus racun komunikasi. Racun komunikasi itu ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita, itu ternyata ada suara-suara di kepala dan hati kita yang bisa menjadi racun. Suara yang pertama itu adalah voice of judgment. Suara menghakimi, kita menghakimi. Belum apa-apa kita sudah, dia mah begitu ya karena dia begitu. Tuh kan, pasti dia lupa lagi tuh. Pasti dia menyakiti hati saya lagi tuh. Nah, itu adalah sikap menghakimi. Dia memang tidak pernah peduli kepada anaknya. Itu adalah sikap menghakimi. Begitu ya. Voice of judgment. Belum apa-apa kita sudah menjudge. Ketika pasangan kita telat menjemput anak kita, kemudian kita mengatakan bahwa dia tuh memang orangnya nggak bisa tidak bisa diberi tanggung jawab, dia tidak amanah. Nah, itu adalah suara hakim. Suara sinis atau voice of cynicism itu lebih dalam lagi. Jadi sudah betul-betul kita tidak percaya kepada orang di depan kita ini. Gitu. Percuma, Mbak. Istri saya itu nggak pernah bisa berubah. Dia memang dari dulu
selalu begitu, ya maklumlah pendidikannya kurang. Misalnya ini adalah suara sinis. Ya, voice of cynicism. Ketika kita punya voice of cynicism, hati kita juga tidak bisa berempati. Kita tidak bisa kemudian kita tidak bisa mawaddah, dan kita juga tidak bisa memberikan rahmah gitu kepada pasangan kita ini gitu. Ini kalau kita di kepala kita ada suara voice of cynicism yang sangat jelas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, coba kita refleksi, apakah cara kita melihat pasangan kita itu dipenuhi dengan voice of judgment dan voice of cynicism. Dua voices ini membuat kita kemudian punya voice of fear. Kita jadi takut untuk menatap masa depan yang lebih baik. Kita takut untuk membuka membuka diri kita. Karena kita takut akan kondisinya memburuk, kita takut akan terjadi kekerasan, kita takut akan pokoknya semua ketakutan yang bermunculan di dalam hati dan pikiran kita itu berasal dari voice of judgment. Nah, ini sebetulnya ada penawarnya. Penawarnya itu adalah kalau voice of judgment, penawarnya adalah dengan open mind atau buka pikiran. Ketika pasangan kita, ketika anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa membuka pikiran kita dengan cara melemparkan satu pertanyaan. Ada apa ya? Kenapa kok suami saya begini? Ada apa ya? Kenapa kok istri saya begini? Ini anak saya sedang kenapa ya? Kok dia bersikap seperti ini? Kok dari tadi marah-marah terus banting pintu? Ada apa ya? Instead of langsung voice of judgment-nya keluar. Gitu. Anak banting pintu, kita voice of judgment-nya, ini anak udah diajarin ngaji kok masih kayak gini, begitu. Itu adalah suara hakim, suara voice of judgment yang ada di kepala kita. Kita lawan itu dengan, kok anak saya banting pintu kenapa ya? Dia kan biasanya nggak begitu. Ini pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiran dia. Lalu kita kemudian bertanya, kamu kenapa sih nak? Lagi terganggu apa? Lagi bosen ya? Iya Bu, capek banget, berhari-hari di rumah terus, aku kan pengen main, bla 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 bla, misalnya begitu. Ketika kita sudah tahu sebabnya, kenapa dia begitu, akan jauh lebih mudah untuk kita membuka hati atau open heart untuk melawan suara sinis. Voice of cynicism itu. Disinilah kemudian muasyarah bil ma'ruf itu muncul begitu. Jadi bagaimana kita membuka hati kita kepada anak kita, kepada pasangan kita, sehingga kita kemudian lebih mudah untuk berempati, lebih mudah untuk memahami, oh kenapa dia begini ya gitu. Ternyata ini toh sebabnya, bukan karena dia ini anak yang tidak soleh, bukan karena dia ini anak yang durhaka, bukan karena dia bikin susah orang tua, tapi rupanya karena dia terganggu, karena dia sedang frustrasi, oh karena dia sedang PMS. Ini yang kemudian jauh lebih mudah untuk kita tumbuhkan dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah bisa open mind, kita bisa open heart, maka bagi kita melawan voice of fear itu juga lebih mudah dengan membuka diri kita untuk bertekad membangun keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga bisa menjadi keluarga yang maslahah. Gitu. Jadi pilar-pilar inilah yang sudah diberikan panduannya di dalam Al-Quran. Al-Quran memang sungguh-sungguh bisa membawa kebaikan, melintasi ruang waktu dan ruang fisik kita. Jadi kalau kita bisa mengamalkan semua prinsip ini di dalam keseharian kita, 5 relasi yang ada di dalam keluarga kita, yaitu relasi marital antara kita dengan suami,
relasi parental antara kita dengan anak kita, familial relation atau relasi familial antara kita dengan anggota keluarga yang lebih besar, relasi kita dengan masyarakat yang lebih luas, social relation atau relasi sosial, dan juga jangan lupakan relasi kita dengan lingkungan. Ini semuanya bisa secara utuh kita wujudkan. Amin. Kalau kita berpikir bisa menjadi keluarga maslahah itu sebagiannya adalah memberikan kemaslahatan kepada semesta, karena kita tahu tuntunan bagi kita adalah perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita ini didorong untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan jangan lupa bagi semesta yang bukan manusia, yaitu lingkungan kita. Jadi bekalnya sudah cukup untuk melangkah menuju keluarga maslahah, sehingga doa yang kita panjatkan setiap saat, setiap hari, setiap habis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama, itu bisa terwujud dalam keseharian kita. Amin. Nah, inilah sharing dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Saya sengaja tidak bicara contoh-contoh konfliknya, karena biasanya kalau bicara soal keluarga ini nanti muncul dalam diskusi. Saya simpan untuk saat kita berdiskusi. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah, luar biasa nih penjelasannya sore hari ini. Ini ada pertanyaan, kalau boleh apakah materinya ini boleh kita share gitu, Ustazah? Kalau nanti memang boleh nanti saya kirimkan, ya. Dikirimkan ke Mbak Nuki, nanti baru kita ini. Ini kita ada waktu 10 menit. Ini mungkin kita batasi 2 pertanyaan aja. Silakan yang bertanya. Satu Pak Hasan, satu lagi siapa? Ya udah Pak Hasan dulu kalau gitu. Nanti kalau nggak ada saya yang tanya. Silakan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin sempat ketemu juga waktu nganter, Bu. Alhamdulillah, Mas Hasan. Iya. Dari penjelasan yang tadi disampaikan, itu kan ibaratnya dalam berkeluarga itu ada rekening bank, Bu, ya? Iya. Jadi kita memberikan kebaikan kepada istri kita memberikan kebaikan kepada kita. Ini kalau kita lihat keluarga sekarang, Bu, mohon maaf ya. Saya juga punya pengalaman dengan orang-orang terdekat juga. Jadi ada satu yang secara tanpa disengaja kebetulan dekat dari suaminya maupun dari istrinya sempat komunikasi langsung dengan saya. Itu hampir mendekati perceraian. Jadi alhamdulillah saat itu saya bisa memberikan sebetulnya tidak sebagai penengah ya, cuman hanya memberikan agak open minded lah buat terutama buat istrinya waktu itu. Jadi waktu itu suaminya mengalami dikeluarkan dari sebuah bank. Sehingga dia tidak bekerja lagi dalam beberapa waktu, sementara istrinya sebelumnya adalah seorang pekerja gitu loh. Karena mengikuti tugas suaminya, dia berhenti bekerja, dia kuliah, ambil S2, kemudian ada kasus seperti itu mengalami hampir perceraian. Itu saya alami, ada juga satu, tapi saya tidak sebagai penengah, tapi saya tahu betul bahwa itu hampir mendekati perceraian, karena faktornya lebih ke arah ekonomi. Jadi kedua wanita ini, yang satu pernah bekerja, yang satu lagi masih dalam posisi bekerja ya. Sementara suaminya mengalami hal yang sama, tidak dari pekerjaannya dia dikeluarkan.
itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya lihat ada keputusan dari yang satu dari kemungkinan besar dari istrinya kemungkinannya ada keinginan untuk bercerai. Sementara yang teman satunya lagi dia merasa mungkin jadi merasa lebih rendah diri gitu ya, karena pernyataan dari istrinya, suami saya sekarang lebih gampang tersinggung gitu loh dengan kejadian ini. Tapi sebetulnya saya ingin sekarang nih saya mau mengambil inisiatif untuk sebagai leader, bukan leader, maksudnya sebagai dari segi ekonominya dia mau lebih maju gitu loh. Tapi teman saya yang laki-laki ini merasa gimana gitu loh. Tapi akhirnya alhamdulillah kedua orang ini tidak sampai bercerai. Kalau melihat kondisi sekarang ini kan terutama mungkin ya di Indonesia ya, banyak sekali antara suami dan istri itu bekerja dua-duanya, Bu. Jadi kemungkinan kadang istri lebih baik ya dalam segi karir maupun dalam segi penghasilan. Nah ini saya lihat juga agak sedikit ada challenge juga gitu loh Bu untuk terjadinya kasus kalau seandainya tiba-tiba si suami mengalami hal yang kurang baik gitu loh. Okay. Walaupun sebenarnya juga banyak yang saya lihat mereka tuh punya passive income gitu loh. Tapi memang dari segi karir dan finance-nya mungkin lebih tinggi si gender wanita ini gitu loh. Mohon izin Pak Hasan, boleh disingkat nggak Pak? Kira-kira bagaimana kita menyikapi seperti itu? Apakah harus kita ada penengah di sana atau bagaimana dalam menyikapi kejadian-kejadian seperti ini? Terima kasih. Oke. Ini ada satu penanya lagi, mau dilanjutkan apa satu dijawab dulu? Dilanjutkan aja Pak. Oke, silakan Mas Danang. Ini dari Jogja ini, silakan Mas Danang. Loh. Bentar, ini lagi mute nih. Ya. Beliau sedang di Jogja maksudnya? Ya, ya. Saya tinggal di Ngasem. Allah tetangga berarti. Saya pasar Ngasem, Mbak. Saya ketemu Pak Budi pas pentas di Plaza Ngasem. Ya, ya. Silakan Mas, disingkat aja ya. Pertanyaan saya gini, Mbak Alisa. Bagi saya malah pandemi. Kalau ini pengalaman pribadi saya merasa ada blessing in disguise gitu. Karena selama ini saya itu kan hidup terpisah. Saya anggota pulang Jumat kembali Ahad gitu kan. Merantaunya di Jakarta tapi istri di Ngasem. Nah, kadang di saat sekarang saya sudah hampir almost 10 years I've been living like this gitu. Nah, kadang kita merasa saya menemukan ada ya benturan-benturan kecil karena tiap hari saya nggak ketemu dengan istri itu. Kira-kira ada tips-tips khusus, saya mungkin bahasa yang sangat simpel aja supaya saya menikmati karena saya nggak yakin bahwa pandemi ini akan berakhir dalam waktu singkat. Dalam waktu cepat. Iya. Tapi di satu sisi kan saya juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaan saya yang di Jakarta. Gitu. Jadi saya kadang juga harus berkorban antara ada kemungkinan sanksi dengan kantor, tapi saya juga menikmati posisi sekarang seperti ini karena kadang kan bagi orang lain yang merasa tiap hari bertemu mungkin bosan, tapi bagi kami malah this is the most blessing in disguise. Gitu aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya. Oke. Pak Danang dulu deh kalau gitu, karena saya nyambung dengan Pak Danang, kebetulan jalan yang saya pilih, jalan hidup yang saya pilih itu membuat saya harus banyak berkeliling ke seluruh Indonesia. Jaringan Gus Durian itu ada di 130 kota, kemudian juga watak pekerjaan saya adalah gerakan kebangsaan gitu. Jadi pandemi ini membuat saya justru sangat menikmati berada di rumah bersama anak-anak full, dan apalagi kemudian produktivitas kita dipaksa untuk dikatrol oleh
teknologi informasi. Jadi produktif tetap, tapi saya waktunya dengan keluarga jauh lebih banyak. Bisa mijetin suami gitu. Nah, Kalau saya sih sholat bareng itu nikmat banget. tetapi iya betul. Itu juga salah satu hikmah yang saya rasakan. Anak-anak saya yang sudah remaja, yang laki-laki, itu kan selama ini kalau tarawih ya kita kan tarawihnya ke masjid gitu ya. Jadi mereka tidak belajar untuk jadi imam. Gara-gara pandemi mereka belajar jadi imam, sekarang sudah fasih untuk mengimami sholat tarawih. Jadi selalu memang ada hikmah gitu ya. Di balik apapun yang kita alami. Tetapi mengambil hikmah itu adalah sebuah cara pandang. Tidak semua orang kemudian siap untuk melakukan itu. Makanya kita selalu diingatkan oleh para ulama, ambil hikmahnya, cari hikmahnya, karena sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan ayat-ayat memberikan tanda-tanda kebesaran itu ada dalam berbagai bentuknya. Kita tinggal mencari hikmahnya itu, begitu. Nah, dalam konteks sekarang sedang tidak punya ruang privasi yang cukup besar, gitu. Seringkali kemudian ini kayak itu ya, mikroskop gitu. Kita sekarang setiap hari bersama dengan anak dan pasangan kita, sehingga jadi kita kayak pakai mikroskop, semuanya jadi kelihatan besar gitu, dan ruang privasinya tidak ada. Karena itu kemudian yang sering muncul adalah sikap saling menuntut. Kita menuntut pasangan kita untuk memahami kita. Kita menuntut pasangan kita untuk pakai cara kita. Kita menuntut anak kita untuk memahami kita. Kita ini pekerjaannya banyak, Bu. Jangan rewel gitu. Kenapa sih kok kalau di sekolah ini banyak nih? Saya di Jogja ini kan mengasuh pendidikan anak usia dini, mengelola pendidikan anak usia dini. Jadi sudah terbiasa dengan kelas-kelas parenting gitu ya. Banyak sekali orang tua yang mengeluhkan, kenapa anaknya kalau di sekolah kok jadi anak yang nurut ke gurunya, tapi kalau di rumah kok nggak nurut sama sekali sama orang tuanya, begitu. Sehingga kalau kemarin-kemarin anaknya pergi sekolah, ibu atau bapaknya ambekan atau bernafas, ini sekarang harus berhadapan setiap hari, bahkan sekolahnya pun harus dibantu oleh bapak ibunya, maka bapak ibunya kemudian jadi lebih mudah tersulut, begitu. Yang terjadi adalah kita kemudian memakai sudut pandang kita, bukan tadi pilar tarodinnya tuh nggak jalan gitu. Kenapa? Karena yang kita pakai kemudian sudut pandang kita. Karena itu kita perlu mengubah cara kita setiap kali melihat perilaku anak atau pasangan, kita menggunakan open mind, open heart, open will tadi itu. Gitu. Yang itu adalah sebetulnya kata modern dari muasyarah bil ma'ruf. Gitu ya. Jadi kuncinya di sana, Pak Danang. Satu, kita memahami diri kita itu penting, ya. Kita memahami apa tugas kita, kewajiban kita itu penting. Lalu yang kedua, kita memahami apa saja yang akan memicu emosi kita itu juga penting, ya. Tapi itu semua adalah modal untuk bermuasyarah bil ma'ruf bersama anak dan keluarga, anak dan pasangan kita. Memahami diri sendiri, memahami apa saja yang memicu emosi, lalu setelah itu ketika kita berinteraksi, kita menggunakan cara pandang mereka, kalau betul-betul ke-trigger emosinya, coba kita langsung kembali refleksi. Wih, aku kepancing nih emosiku. Nah, biasanya meredakan emosi dengan cara apa? Gunakanlah itu gitu. Jadi itu tips praktisnya. Memahami diri sendiri termasuk apa yang memicu emosi kita, dan yang kedua cara meredakan emosi kita. Itu arsenal penting ya bagi semua orang untuk memahami diri sendiri gitu. Nah, Pak Hasan, suami istri yang dua-duanya bekerja lebih beresiko terhadap perceraian gitu. Betul sekali Pak, kalau secara umum banyak sekali keluarga-keluarga ini yang kemudian tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman sekarang, di mana hidup dengan satu
penghasilan itu kurang, dan yang kedua di mana potensi kedua belah pihak itu perlu untuk dikeluarkan gitu, perlu untuk diaktualisasikan. Jadi bekerja bukan hanya selalu soal uang, tapi juga soal potensi. Al-mu'minun wal mu'minati ba'duhum auliya ibadin, itu salah satunya adalah juga untuk mengaktualisasikan potensi diri setiap insan, begitu ya. Nah, tapi yang sering terjadi kemudian adalah pasangan suami istri ini tidak bisa menjembatani ekspektasi di antara mereka. Mungkin juga belum tahu pilar-pilar apa yang harus dipelihara dalam keluarga. Karena itu lalu kemudian yang muncul adalah saling menuntut tadi. Sebetulnya simpul persoalan biasanya nih suami istri adalah di sikap saling menuntut. Makanya tarodin dan muasyarah bil ma'ruf, kalau dalam versi modernnya tadi itu adalah kematangan, ya, antara keberanian memperjuangkan hak dan pendapat saya dengan tenggang rasa terhadap kebutuhan orang lain, itu yang harus kita kuatkan terus-menerus di antara kita, sehingga tidak kemudian berlebihan menuntut pasangan, tapi akibatnya pilar-pilar perkawinannya jadi patah. Gitu, Pak Hasan dan Pak Danang. Gitu, Mas Budi? Ya, terima kasih Ustazah. Ini di Wellington sudah buka, mungkin teman-teman ya, teman-teman yang ada di New Zealand silakan untuk mempersiapkan buka. Terima kasih sekali Ustazah. Ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, tapi karena sudah buka mungkin bisa kita nanti kita rekap. Kalau berkenan kita kirimkan ke Ustazah, mungkin nanti bisa dibuatkan video melalui YouTube gitu. Boleh. Sama mengingatkan tadi yang itu materinya kalau boleh kita share kepada teman-teman. Ini sangat bagus sekali gitu, khususnya adalah untuk pasangan rumah tangga mempertahankan supaya sakinah mawaddah warahmah. Ini luar biasa, itu bagus sekali tadi. Sebenarnya saya juga masih banyak pertanyaan nih, tapi saya kira nanti saya rangkum aja kirimkan. Sekali lagi atas nama seluruh jamaah umat Muslim Indonesia di Wellington, terima kasih sekali atas waktu dan berkenannya untuk bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik kepada Ustazah Alisa Wahid dan keluarga. Amin, amin ya Allah. Saya kira kita tutup dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih. Terima kasih Bu Alisa. Semoga ke New Zealand lagi, bisa bertemu lagi. Amin. Terima kasih Mbak Nana semuanya. Ya. Selamat berbuka kawan-kawan. Sudah saya kirim ke Mbak Nungking ya Pak? Oh siap, nanti saya share ke semuanya. Luar biasa, matur nuwun. Bagus sekali.